Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang berapa lama kita harus mantrang makanan gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu harus bisa menjaga jenis makanan biar kita itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Cuman pertanyaannya, berapa lama kita harus menjaga jenis makanannya? Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mengetahui, oh ternyata gue udah bebas makan nih, oh berarti gue harus bisa menjaga jenis makanannya lagi nih. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat diwajibkan sekali menjaga jenis makanannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu sangat diwajibkan sekali menjaga jenis makanan teman-teman ya. Ya mari berpikir logika saja teman-teman ya. Ketika pencernaan kalian sedang tidak baik-baik saja teman-teman ya, apakah kalian itu bakalan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu pencernaan kita itu tambah tidak membaik teman-teman ya. Contoh kecil, ketika orang yang sedang mencret teman-teman ya, orang sedang mencret kemudian BAB-nya itu mencret teman-teman ya, nah apakah kalian bisa mengkonsumsi sambal? Nah itu teman-teman ya, untuk mengkonsumsi mungkin bisa teman-teman, tetapi itu mencretnya tidak akan membaik-membaik teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh kecil untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenapa harus bisa menjaga jenis makanannya. Ya biar kita itu ya cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian, Pak saya itu tidak mau menjaga jenis makanannya. Karena ketika tidak menjaga jenis makanan itu ya nggak nikmat, kan seperti itu teman-teman ya. Ya itu silakan-silakan saja teman-teman ya, bebas-bebas saja teman-teman. Nah tetapi yang saya pertanyakan, mau sampai kapan kalian itu mengalami penderitaan dari gangguan pencernaan? Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin terbebas ya, ingin cepat-cepat terbebas dari gangguan pencernaan teman-teman ya, alangkah baiknya kalian jaga saja jenis makanannya biar pencernaan kalian itu cepat membaik, cepat normal teman-teman ya. Nah tetapi kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu suka kebingungan juga gitu teman-teman ya.
Tapi sampai kapan Pak nih pencernaan saya itu bakalan membaiknya? Kemudian sampai kapan nih saya menjaga jenis makanannya? Karena ini udah terlalu lama saya menjaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Nah itu, nah banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu mengalami kebingungan seperti itu teman-teman ya. Berapa lama nih kita harus jaga jenis makanannya? Berapa lama nih kita harus mantrang makanan? Nah itu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, kalian mempunyai sensasi yang sangat tidak nyaman itu. Sebetulnya kita itu terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama itu gangguan medis, yaitu gangguan asam lambungnya. Kemudian yang kedua itu gangguan psikisnya teman-teman ya. Kadang kita orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis itu tidak bisa membedakan mana nih sensasi asam lambung, mana nih sensasi bagian psikis. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kalian jaga jenis makanan udah lama ya, udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi kok ini apa ya, pencernaan itu nggak membaik teman-teman ya. Perlu kalian ketahui ya teman-teman ya, tadi ingat ya, kita itu terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, kemudian yang keduanya itu gangguan psikis. Nah, kedua gangguan itu saling berketerkaitan teman-teman. Jadi pencernaan itu terganggunya itu dua penyebab teman-teman. Jadi selain dari makanan yang tidak sehat, ada psikis juga yang tidak sehat teman-teman. Psikis yang tidak sehat itu kayak macam gimana? Kita terlalu stres teman-teman ya, terlalu stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ketika stres itu bisa mempengaruhi pencernaan kita itu menjadi tidak membaik lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu kadang suka bingung. Pak saya ini sekarang itu udah jaga jenis makanannya nih, udah hampir 4 bulan, 5 bulan. Tetapi kenapa sensasi itu hadir kembali teman-teman? Tetapi kenapa sensasi itu nggak hilang-hilang teman-teman ya? Ya mungkin itu bukan dari makanan teman-teman, itu bisa saja dari pola pikir yang belum terkelola dengan baik. Nah itu teman-teman, jadi ketika pikiran kita belum terkelola dengan baik ya sudah pasti pencernaan nanti juga itu tidak akan membaik teman-teman ya, karena kembali lagi pencernaan dan pemikiran itu saling berketerkaitan. Jadi ketika kita stres, pencernaan kita itu ya kadang tidak membaik teman-teman ya, kadang error. Nah itu teman-teman, sebaliknya nih kalau seandainya apa ya, misalkan pikirannya itu membaik gitu teman-teman, tetapi pencernaannya itu kadang kita ada sensasi itu pikirannya selalu ikut error juga. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa menjaga dua-duanya teman-teman. Gimana caranya nih supaya pencernaan kita itu membaik, kemudian gimana caranya juga biar kita itu tidak stres, terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bisa menangani kedua-duanya, pasti kalian itu bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang kembali lagi sama pertanyaannya teman-teman ya, berapa lama kita harus menjaga jenis makanannya, kan gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung saja teman-teman ya, tanpa diikuti dengan anxiety disorder teman-teman ya, tanpa diikuti dengan psikosomatis, tanpa diikuti dengan ketakutan-ketakutan yang berlebih teman-teman ya, itu kalian cukup menjaga jenis makanan itu 2 minggu saja udah beres teman-teman, paling lama 1 bulan. Nah itu teman-teman, itu pasti pencernaan kita itu beres teman-teman, pasti pencernaan kita itu sehat, pasti pencernaan kita itu membaik gitu teman-teman ya, kalau seandainya kita terkena cuman asam lambung saja teman-teman ya. Nah tetapi kenapa kita saat sekarang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, ada anxiety di situ, ada psikosomatis di situ. Kenapa pencernaan kita itu lama membaiknya walaupun misalkan kita sudah jaga jenis makanannya itu udah berbulan-bulan teman-teman ya? Karena ada pemicu yang lain teman-teman ya, karena ada penyebab yang lain. Jadi ketika kita sudah jaga makanan gitu teman-teman ya, seharusnya ini pencernaan kita sudah membaik, ada pemicu yang lainnya itu stres yang belum terkelola, akhirnya ya bisa mempengaruhi lagi pencernaan kita itu menjadi tidak membaik lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah menjaga jenis makanan selama apa ya, selama lebih dari 2 bulan seperti itu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian itu mencoba makanan-makanan yang baru teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh asupan yang apa ya, yang seimbang buat tubuh kalian teman-teman ya. Pak saya itu takut makan ini nih, tapi lihat dulu ini butuh nggak buat kalian. Kalau seandainya butuh, makan aja teman-teman ya. Tapi Pak takut sensasinya hadir, misalkan seperti itu teman-teman ya.
jangan pernah kalian stres teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang baru teman-teman ya, asal jangan berlebihan teman-teman, itu tidak akan ada sensasi teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mencoba makanan yang baru kemudian ada sensasi yang hadir teman-teman ya, biasanya itu lahir dari stres teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kalian misalkan mau mengkonsumsi makanan yang baru teman-teman ya, kadang kalian tuh suka berpikir, nanti sensasi hadir nggak ya? Nanti sensasi hadir nggak ya? Dan tiba-tiba ketika kalian mengkonsumsi, sensasinya hadir teman-teman ya. Dan itu rata-rata hampir 90% teman-teman ya, itu bukan dari makanan yang baru teman-teman. Itu lahir atau apa ya, hadir itu karena dampak atau efek ketika kita stres teman-teman ya. Kadang kita itu berpikir, ini nanti sensasi hadir nggak ya? Ini nanti rasa tidak nyaman hadir nggak ya? Tanpa disadari itu stres tersendiri teman-teman. Dan sebetulnya itu yang bisa memicu asam lambung kalian itu menjadi nggak normal. Kemudian sensasinya itu hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, perlu kalian ketahui ya teman-teman ya. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika kalian cuman terkena asam lambung saja, selama kalian 2 minggu atau 1 bulan gitu teman-teman menjaga jenis makanan itu sebetulnya udah beres. Tetapi kalau misalnya ada sensasi yang lain-lain gitu teman-teman ya, itu berarti sensasi dari psikis kita. Jadi psikis kita ketika kacau, misalkan stres, selalu banyak pikiran, itu pencernaan kita itu menjadi tidak membaik lagi. Dan kadang kita selalu menyalahkan terhadap makanan. Wah, ini jangan-jangan gara-gara makanan yang tadi nih. Nah itu teman-teman, padahal ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang baru, kalau seandainya sedikit saja gitu teman-teman, itu tidak akan menyebabkan apa-apa. Nah itu teman-teman, padahal lebih dominan kalian itu sensasi yang hadirnya itu justru lebih dominan itu dari stres teman-teman. Makanya ketika kalian ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang baru teman-teman ya, alangkah baiknya kalian gak usah terlalu banyak berpikir terlalu jauh teman-teman ya. Ini makan ini nih, nanti sensasi gue hadir nih, pasti ada rasa tidak nyaman nih, selalu diucapkan berulang-ulang teman-teman dalam pikiran kita teman-teman. Dan tanpa disadari nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, psikosomatis jalan di situ. Ketika kita berpikir nanti sensasi hadir nih, nanti sensasi hadir nih, nah nanti tanpa disadari tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, tahu-taunya sensasi hadir. Nah itu teman-teman, jadi kembali lagi, psikosomatis itu apa yang kita selalu pikirkan secara berulang-ulang teman-teman ya, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena psikosomatis itu, alangkah baiknya kalian gunakan psikosomatis itu dengan yang baik-baik teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang baru, kalau seandainya itu tidak berbahaya teman-teman ya, kalian hanya berpikir bahwa itu bahaya saja gitu teman-teman ya, usahakan psikosomatis kalian itu dijalankan apa ya, digunakan dengan yang baik-baik teman-teman ya. Nanti ketika makan ini, saya tidak akan apa-apa, karena memang pada dasarnya tidak akan apa-apa teman-teman ya. Nah kalian ulang secara berulang-ulang, pikirkan hal itu secara berulang-ulang teman-teman, biar nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya teman-teman ya. Dan tahu-taunya ketika kalian mengkonsumsi makanan yang baru teman-teman ya, kalian tidak akan apa-apa. Nah itu teman-teman, jadi gunakanlah psikosomatis itu dengan baik teman-teman ya. Jangan pernah menggunakan psikosomatis itu ke hal yang tidak benar teman-teman. Contoh kecil, wah nih ketika kita mengkonsumsi makanan ini nanti sensasi hadir nih, nanti ada rasa tidak nyaman nih. Jadi akhirnya ada ketakutan di situ. Dan tahu-taunya ketika kalian paksakan mengkonsumsi makanan baru, tahu-taunya sensasi hadir teman-teman ya. Karena tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, karena memang ada pikiran yang selalu berulang-ulang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis juga, perlu memahami, perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa kita itu jangan terlalu lama memantrang makanan gitu teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri bahwa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh vitamin tinggi, butuh gizi tinggi, biar kita itu energinya hadir teman-teman ya. Dan untuk pemenuhan gizi, pemenuhan vitamin, pemenuhan nutrisi itu bukan dari satu jenis makanan saja gitu teman-teman ya. Jadi harus ada di beraneka ragam makanan. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu, kalian jangan takut teman-teman ya, ayo mengkonsumsi makanan-makanan yang baru. Cuman catatan, makanan-makanan yang intinya yang bisa mengganggu terhadap pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, tinggalkan saja dulu untuk sementara sebelum sembuh total. Kalian jangan konsumsi dulu gitu teman-teman. Kayak macam seperti apa? Sambal, sudah pasti ya, pedas itu sebaiknya ditinggalkan dulu gitu teman-teman. Sebelum kalian sembuh total itu, tinggalkan saja dulu. Kemudian kafein, tinggalkan dulu teman-teman. Kemudian yang namanya bersoda teman-teman ya, tinggalkan saja dulu. Kemudian apalagi beralkohol teman-teman ya, tinggalkan saja dulu gitu teman-teman ya, untuk sementara sebelum kalian sembuh total, tinggalkan saja dulu. Dan untuk alkohol itu alangkah baiknya kalian tinggalkan selamanya teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian
makanan yang bergas gitu teman-teman ya, tinggalkan saja dulu untuk sementara. Cuman itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Dan untuk yang lain-lain kalian sudah bisa makan teman-teman ya, kayak macam misalkan, Pak saya itu dulu nggak cocok nih makan tempe misalnya seperti itu teman-teman, karena ketika makan tempe itu suka melilit seperti itu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian itu kalau seandainya sudah menjaga jenis makanan itu selama 1 bulan atau 2 bulan teman-teman ya, alangkah baiknya kalian mulai biasakan kembali dari sekarang itu mengkonsumsi makanan-makanan yang lain kayak macam tempe tadi. Nah itu teman-teman ya, Pak dulu itu saya apa ya, menjaga buah-buahan kayak macam buah jeruk, kemudian buah mangga seperti itu teman-teman ya. Udah berapa lama? Sudah 2 bulan Pak. Alangkah baiknya kalian mulai sekarang itu mengkonsumsi lagi buah-buahan seperti itu teman-teman, dengan catatan tidak terlalu banyak teman-teman ya. Kalau cuman 1 iris itu nggak apa-apa teman-teman ya. Yang tidak boleh itu di awal-awal kalian mencoba makanan yang baru itu udah banyak. Contoh misalkan udah habis 1 buah, misalkan seperti itu. Kemudian makan jeruknya udah habis 3 buah gitu teman-teman ya. Hindari saja seperti itu. Dulu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, di awal-awal saat pemulihan, saya mengkonsumsi buah-buahan itu cuman ya paling juga 1 iris gitu teman-teman ya. Untuk jeruk saja itu cuman satu apa ya, 1 buah tuh, cuman bukan buah yang besarnya, cuma 1 potong di bagian dalamnya. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian ketika merasa apa ya, merasa nyaman 1 hari saya konsumsi seperti itu teman-teman, kemudian besoknya tidak, kemudian besoknya lagi konsumsi lagi. Karena mungkin ada keterbiasaan di situ, jadi pencernaan saya itu nggak shock dengan makanan-makanan yang baru teman-teman ya. Dan alhamdulillah ketika berlebihan itu ya kadang tidak ada sensasi teman-teman ya, tetapi berbeda ketika di awal-awal mencoba makanan yang baru teman-teman ya, ditambah lagi psikosomatisnya masih jalan. Gua nih mau makan buah mangga nih, nanti nih sensasi hadir nih, sensasi hadir nih, ditambah lagi ya kita baru makannya gitu teman-teman ya, akhirnya sensasi hadir. Nah jadi ketika sensasi hadir itu kadang ada pertanyaan di dalam diri saya gitu teman-teman ya, apakah ini belum terbiasa kembali dengan buah-buahannya, atau memang kita selalu berpikir tentang sensasi hadir nih enggak ya, sensasi hadir enggak ya. Nah itu teman-teman ya, karena kembali lagi dari psikosomatis, apa yang kita selalu pikirkan secara berulang-ulang nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Nah makanya dulu itu saya bingung, apakah ini memang belum terbiasa kembali dengan buah-buahan atau memang psikosomatisnya masih jalan. Karena memang tadi ketika saya mengkonsumsi makanan ini, saya selalu berpikir ini sensasi hadir enggak ya, ini sensasi hadir enggak ya. Nah itu teman-teman ya, nah makanya ketika mengkonsumsi yang kedua, ketiga, keempat kalinya, saya tidak berpikir ke arah sana teman-teman ya. Saya pikirkan ketika nanti saya mengkonsumsi ini, tubuh saya tambah sehat teman-teman ya, saya tambah kuat gitu teman-teman ya. Jadi tubuh saya tambah kuat karena ditopang dengan gizi yang tinggi. Nah itu teman-teman ya, tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa. Jadi ketika selalu berpikir seperti itu teman-teman ya, jadi ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu nggak ada sensasi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya mungkin itu karena sudah terbiasa, atau mungkin karena itu psikosomatisnya saya pergunakan dengan hal-hal yang baik. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika bertanya, Pak saya itu mantrang makanannya itu harus berapa lama, karena saya makanannya itu bosen kan seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengenali asam lambung teman-teman ya, pencernaan gitu, itu sebetulnya untuk menjaga pencernaan itu selama 1 bulan saja paling lama, itu sebetulnya udah beres teman-teman ya. Adapun kalau misalkan ini sudah jaga makanan selama 1 bulan tetapi sensasi masih hadir juga, nah berarti itu lebih dominan hasil atau dampak dari psikis kita yang belum terkelola teman-teman. Kita masih mengalami ketakutan di situ, kita masih mengalami stres di situ tentang penyakit, tentang kematian teman-teman ya, tentang penderitaan dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian sudah menjaga makanan selama 1 bulan, misalnya apalagi yang udah 2 bulan, 3 bulan, sebaiknya dari mulai sekarang itu kalian harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, karena perlu kita ketahui bahwa tubuh kita itu butuh apa ya, butuh vitamin teman-teman ya, butuh kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, adapun kalian takut nih Pak sensasinya hadir gitu teman-teman ya, ingat gitu teman-teman ya, mengkonsumsinya jangan terlalu banyak saja. Awali dengan cuma sedikit, hanya sebagai pelatihan saja buat pencernaan kalian. Nah itu teman-teman, dan kemudian kalian jangan pernah berpikir wah ini sensasi hadir nih, ini sensasi hadir nih. Nah itu teman-teman, jadi ketika sensasi hadir jangan terlalu menyalahkan tentang makanan. Mungkin itu dari psikosomatis yang sedang berjalan teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena asam itu
ketika mau mengkonsumsi makanan itu biasanya suka ada apa ya, ada kurang percaya diri gitu teman-teman ya, takutnya nanti sensasi hadir dan tanpa disadari ketika berpikir seperti itu nanti psikosomatisnya jalan dan kemudian apa yang selalu kita pikirkan ya makanya terjadi teman-teman ya, yang tadinya mungkin sensasi itu tidak akan hadir karena kita selalu berpikir sensasi hadir ya akhirnya sensasi hadir. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika mau makan, kalian harus berpikir saya makan ini tidak akan apa-apa. Karena memang pada dasarnya tidak akan apa-apa. Nah itu teman-teman ya, saya bakalan tambah sehat, saya bakalan tambah kuat karena kebutuhan untuk tubuh ini mulai terpenuhi kembali. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian menjalankan seperti itu, nanti insya Allah kalian itu bakalan membaik dan kemudian ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu sensasi tidak akan hadir. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya sampaikan sekali lagi, kalian menjaga jenis makanannya itu cukup 1 bulan lah gitu teman-teman ya. Jadi untuk selebihnya kalian harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, tetapi makanan-makanan yang intinya gitu teman-teman ya, jangan dulu dikonsumsi kayak macam pedas, kemudian bersantan, kemudian kafein, kemudian pokoknya untuk minuman-minuman yang berwarna sekalipun itu susu sebaiknya hindari saja dulu gitu teman-teman ya. Kemudian makanan-makanan yang bergas hindari, beralkohol, bersoda hindari saja dulu. Untuk yang lainnya kalau seandainya kalian sudah menjaga jenis makanannya, alangkah baiknya kalian konsumsi saja biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, dan yang namanya lemah letih lesu itu nanti tidak akan ada kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu mulai terpenuhi. Nah itu teman-teman ya. Adapun untuk jumlah atau kapasitas mengkonsumsi makanannya itu usahakan jangan terlalu banyak gitu teman-teman ya, hanya sekedar pelatihan saja dulu gitu teman-teman ya. Saya suka nih buah mangga misalnya seperti ini, dan kemudian tubuh saya itu membutuhkan nih buah mangga gitu kan teman-teman ya. Nah kalian jangan mentang-mentang tubuh kalian membutuhkan gitu teman-teman, akhirnya kalian itu yang mengkonsumsinya itu berlebihan gitu teman-teman, di awal-awal berlebihan itu yang salah gitu teman-teman ya. Tunggu saja, sabar saja, nanti juga ketika kalian sudah sembuh total kalian juga bisa mengkonsumsi dengan banyak. Nah itu teman-teman, untuk saat ini bersabar saja dulu, lakukan metodenya dengan konsisten biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian sensasinya itu sudah tidak ada lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.